Saudara, hari ini kita sudah hampir masuk di penghujung eksposisi kita pengkhotbah. Dan hari ini kita masuk di week yang ke-10. Dan tema hari ini kita akan belajar tentang kebahagiaan sejati di dalam kesementaraan. Kebahagiaan sejati di dalam kesementaraan. Saudara, waktu kita bicara tentang bahagia, siapa sih yang gak pengen bahagia? Setiap kita dari usia anak-anak sampai usia lansia pasti tentu ingin bahagia, betul? So banyak anak-anak, orang muda mencari, mengejar kebahagiaan dengan cara apa? Mereka melakukan apa saja untuk mendapatkan rasa bahagia itu. Mereka coba ini, coba itu, dan sebagainya. Tujuannya apa? Mengejar, ingin mendapatkan kebahagiaan. Tapi tidak jarang, bukan hanya yang muda, yang tua pun dengan cara nostalgia mereka di masa lampau, ya, bikin reuni, ketemuan dengan teman lama, bahas hal-hal yang ada di masa lampau, sampai kegilaan yang pernah mereka lakukan, saudara, itu sebetulnya ekspresi daripada apa? Mereka juga mendambakan kebahagiaan itu. Jadi, waktu kita bicara tentang kebahagiaan, saya rasa tema hari ini sangat penting dan juga sangat relevan bagi kita. Maka dari itu, saudara, saya ingin mengajak saudara membaca Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 sampai pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Kita baca bergantian, saya akan mulai terlebih dahulu. Lalu kemudian ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Dan seterusnya sampai pasal 12 ayat yang ke-8. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap. Karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan, pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, yang merenungkan, dan yang dimampukan untuk melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin, saudara. Saudara, waktu kita membaca dan mengikuti eksposisi kita pengkhotbah ini, dari week yang pertama sampai week hari ini di pasal yang ke-12, saudara, di sana kita cukup banyak menjumpai penyebutan dan pengulangan frasa di bawah matahari. Jadi, saya menjumpai sebanyak 23 kali di dalam pengkhotbah pasal pertama sampai pasal 12, pengkhotbah mengulang frasa ini, di bawah matahari. Coba kita perhatikan misalnya dalam pengkhotbah 1 ayat 3. Ini mula-mula di dalam catatan kita pengkhotbah. Apa gunanya manusia berupaya dengan jerih payah di bawah matahari? Lalu pasal 4 ayat 7 dikatakan, aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Lalu pasal 6 ayat 1 dikatakan, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Saudara, frasa di bawah matahari ini memberikan sebuah
nada yang sangat pesimis, nada yang cenderung sangat depresi. Tetapi sangat kontras ketika kita sampai di penghujung kitab Pengkhotbah. Kalau kita kembali ke dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-7, di sana dikatakan terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Memang saudara tidak ada frasa di bawah matahari di sana, tetapi penggunaan kata matahari di sana justru memperlihatkan suatu nuansa yang bahagia. Bukan nuansa kesengsaraan atau kemalangan. Nah pertanyaannya, apa yang membuat Salomo sepertinya mengubah moodnya dan mengakhiri tulisannya dengan warna yang berbeda dari catatan dan tulisannya di kitab Pengkhotbah bagian awal. Nah hari ini saudara kita akan menelusuri hal ini dan kita akan melihat 3 poin. Yang pertama adalah pentingnya menikmati dan memaknai kehidupan yang sementara. Yang kedua, realitas kematian yang tidak terhindarkan. Dan yang ketiga, menemukan kebahagiaan baik dalam hidup dan mati melalui terang Injil. Yang pertama, pentingnya memaknai kehidupan yang sementara. Saya ingin kita kembali lagi di dalam ayat yang ke-7. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik. Saudara, kitab Pengkhotbah ini sangat banyak sekali mengambil rujukan-rujukan dari kitab Kejadian. Nah, ketika Pengkhotbah mengatakan terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik, seolah-olah Pengkhotbah ingin membawa kita, Salomo ingin membawa kita untuk mengingat sebuah gambaran kebahagiaan mula-mula di dalam kitab Kejadian. Jadi ketika Salomo mengatakan terang itu menyenangkan, melihat matahari itu baik, ini adalah sebuah gambaran kebahagiaan hidup. Ini adalah sebuah nostalgia kisah awal penciptaan yang dicatat di dalam Kejadian pasal yang pertama. Saudara perhatikan beberapa kalimat di sana yang saya beri warna ungu di sana. Dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, jadilah terang. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Lalu kalau saudara lihat pasal 1 Kejadian ayat 14 sampai 18 dikatakan, benda penerang yang besar itu dicipta untuk menguasai siang. Lalu ayat 18 dikatakan memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi keberadaan terang dan matahari yang dijelaskan 2 kali di dalam kitab Kejadian ini ingin menunjukkan bahwa sebetulnya memang kebahagiaan hidup di dalam Kejadian 1 dan 2 itu adalah desainnya Allah bagi manusia. Lalu desain Allah tentang terang dan matahari ditutup dengan apa? Allah mencipta melihat bahwa semua itu baik. Saudara lihat ya tadi di Pengkhotbah 11 ayat 7 dikatakan apa? Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik untuk mata. Terang, matahari, baik. Itu sesuatu yang menjadi sebuah nostalgia di dalam kitab Kejadian. Dan yang menarik saudara, seorang penafsir yang namanya Sidney Kredanus, dalam komentarnya terhadap kitab Kejadian, dia mengatakan demikian. Tuhan memisahkan terang dari kegelapan, dia menetapkan batasan pada kegelapan dengan mengaturnya menjadi malam. 3 hari pertama adalah hari pemisahan di mana Tuhan menghalau kekacauan, yaitu kegelapan, untuk membentuk dunia yang dapat dihuni. Dengan kata lain, ketika Pengkhotbah Salomo mengatakan terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik untuk mata, Pengkhotbah ingin menunjukkan sebuah pesan bahwa Allah yang baik telah menciptakan dunia yang baik. Sehingga adalah suatu kebodohan kalau kita tidak melihat dan menikmati kebaikannya yang limpah di dalam ciptaannya. Saudara, kalau saudara di jalan-jalan di Surabaya hari ini, begitu banyak pohon-pohon, lalu kemudian ada bunga-bunga yang sangat cantik lagi berjatuhan. Saudara, waktu saya melewati beberapa jalan di Surabaya, lalu saya tiba-tiba teringat dengan catatan Matius pasal 6 ayat 30 yang dimana dikatakan begini. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. So waktu kita menyaksikan rumput di ladang, bunga yang bermekaran, bukankah itu sebuah ekspresi? Kita bisa melihat bahwa ada pencipta yang mencipta. Dan itu adalah suatu keindahan yang luar biasa. Pemazmur juga di dalam Mazmur 19 mengatakan langit itu menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya.
Jadi kalau kita tidak melihat kebaikan Tuhan di dalam ciptaan, maka ada sesuatu yang salah dengan cara kita melihat. Dan itu adalah sebuah kebodohan. Kalau di dalam ciptaan yang Tuhan ciptakan yang baik ini, kita tidak bisa melihat Allah yang baik, yang mencipta ciptaan yang baik juga. Nah, waktu Salomo menutup kira-kira di dalam pasal yang ke-11, dia mengatakan terang itu menyenangkan, melihat matahari itu baik untuk mata. Ini merupakan sebuah jalan pembuka untuk apa yang Salomo katakan di dalam ayat 8. Di sana Salomo mengatakan, oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap. Dari bicara tentang terang, Salomo membawa pembacanya, saya dan saudara, untuk melihat hari-hari yang gelap. Dan dikatakan apa? Jumlahnya banyak. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Saya ingin kita mempelajari bagian ini secara spesifik. Ayat 8a, terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, mengatakan demikian. Hendaklah engkau bersyukur kalau bertambah umur. Saudara, Salomo pengkhotbah sangat jarang sekali di dalam kitab pengkhotbah ini bicara tentang bersyukur. Tapi tiba-tiba di penghujung kitabnya, dia ngomong tentang bersyukur. Dan saya rasa ini sesuatu yang kita tidak bisa lewatkan. Ini sesuatu yang penting, ibarat seseorang itu sudah jarang ngomong, dan tiba-tiba dia ngomong sesuatu, itu pasti hal yang penting. Salomo tidak pernah di awal-awal itu banyak bicara tentang kesenangan, sukacita, ucapan syukur. Tetapi di ending kitab pengkhotbah, tiba-tiba dia ngomong tentang ucapan syukur, bersukacita, sesuatu yang menyenangkan. Saudara, kenapa si Salomo itu mengatakan ini? Karena kalau mau jujur saudara, kita ini adalah orang-orang yang seringkali melewatkan hal-hal yang ada di depan kita dan kita lebih banyak mengeluh dibandingkan rasa syukur. Kita seringkali melewatkan hari-hari tertentu yang kita nantikan itu hanyalah hari akhir pekan, hari liburan, hari pensiun yang kita pikir itu adalah waktu kita bisa santai. Tapi kita melewatkan hari-hari yang ada di depan kita. Saudara, kalau mau jujur ya, hari yang paling saudara nantikan itu hari apa? Libur, long weekend, Sabtu Minggu, betul? Betul? Hari yang paling gak suka, hari apa? Saudara, kalau semua hari Tuhan jadikan baik, ingat ya, Tuhan itu jadikan semua hari baik, lalu kenapa kita itu bisa merasa bahwa hari Senin itu hari yang gak menyenangkan? Coba saudara mulai pikir, sekarang kenapa ya? Maka dari itu Salomo di bagian akhir dia mengingatkan pembacanya, hendaklah engkau bersyukur. Ada yang bilang begini saudara, waktu muda punya tenaga, punya waktu tapi nggak punya uang. Ya. Waktu kerja punya tenaga, punya uang tapi nggak punya waktu. Waktu tua punya waktu, punya uang tapi nggak punya tenaga. Saudara, pandangan ini sebetulnya menurut saya ada benarnya. Karena apa? Sebetulnya setiap masa, setiap musim di dalam hidup kita itu tidak mungkin bisa punya segalanya. Maka dari itu Salomo mengajarkan kita untuk apa? Bersyukur di setiap hari. David Gibson di dalam tafsirannya tentang kitab pengkhotbah, dia mengatakan sebuah kalimat demikian. Kita perlu memulai dari hal-hal yang kecil. Ini tentang bersyukur. Karena jika kita tidak menemukan kegembiraan untuk hal-hal yang kecil di dalam hidup, kemungkinan kita tidak akan menemukannya dalam hal-hal besar. Mulailah dengan ucapan syukur. Saudara, saya sangat menikmati sekali ketika membaca bagian akhir daripada kitab pengkhotbah ini. Salomo mengatakan mengucap syukur. Ini sesuatu yang sangat serius. Oleh karena apa? Karena ketika kita tidak mengucap syukur, sebetulnya itu adalah cara hidup di mana kita memungkiri apa yang Tuhan telah cipta dengan sangat baik. Dan dengan kita tidak mengucap syukur, sebetulnya ini adalah pengulangan daripada dosa mula-mula di mana Adam dan Hawa mempercayai bahwa Tuhan itu sedang menahan sesuatu yang baik dari mereka. Sehingga apa? Waktu mereka terima gombalannya iblis.
Itu loh, kalau kamu makan, kamu langsung bisa kelihatan semuanya. Mereka berpikir bahwa itu sesuatu yang Tuhan tahan dari Tuhan sendiri. Sesuatu yang baik untuk mereka. Akhirnya apa? Mereka berupaya dengan cara mereka sendiri untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi persoalan bersyukur ini sesuatu yang sangat esensial. Dan mengapa persoalan bersyukur ini penting, saudara? Kalau kita lanjutkan di dalam pasal yang ke-11 ayat 8 bagian B dikatakan, hendaklah ia ingat akan hari-hari gelap. Karena apa? Banyak jumlahnya. Pengkhotbah mendorong kita untuk bersyukur, bersukacita setiap hari. Karena dia menyadari bahwa suatu hari nanti, cahaya yang indah itu akan meredup. Hari yang terang itu akan menjadi gelap dan kegelapan itu akan panjang. Dengan kata lain, saudara, Salomo ingin menasehatkan kepada saya dan saudara, bersyukurlah sekarang ini. Karena akan ada masanya di mana hidup kita sangat sulit. Lalu Salomo mengatakan apa? Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Salomo sekali lagi ingin mengatakan bahwa yang terlihat itu hanyalah uap. Uap itu cepat sekali berlalu, tidak terlihat. Dan Salomo ingin mengingatkan bahwa akan ada masanya di mana hari gelap itu datang dan saudara tidak menyadarinya. Itu tidak terlihat. Tiba-tiba datang. Maka itu, bersukacitalah, ucapkanlah syukur sekarang ini. Waktu saya merenungkan bagian ini, saya diingatkan dengan perenungan ini. Jangan habiskan waktu saudara untuk mengeluh akan persoalan yang sedang saudara hadapi. Tapi pakailah waktu saudara untuk mengucap syukur senantiasa. Sekalipun keadaan hidup tidak selalu seperti yang saudara harapkan. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Kalau mau jujur, kita itu lebih banyak mengeluh atau bersyukur sih? Hari ini kita diingatkan untuk lebih banyak bersyukur. Sekalipun hari-hari yang kita lalui mungkin tidak mudah. Setelah nasihat mengucap syukur, Salomo mengingatkan bahwa hari gelap itu dapat terjadi kapan saja. Lalu kemudian dia memberikan nasihat khusus kepada orang-orang muda. Ini sesuatu yang sangat spesifik sekali. Di ayat yang ke-9 dikatakan begini. Bersukarialah hai pemuda. Dalam kemudaanmu biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Sudah waktu bicara bersyukur. Salomo itu tiba-tiba memberi pesannya kepada orang-orang muda. Ini sesuatu yang sangat khusus sekali. Salomo tidak langsung ngomong, hai semua manusia, bersyukurlah. Tapi dia ngomong secara spesifik untuk pemuda, untuk orang-orang muda. Saudara, kenapa sih Salomo itu memulai nasihatnya untuk bersyukur, bersukacita kepada para pemuda? Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sidney Kridanus dalam komentarnya Preaching Christ from Ecclesiastes. Dia mengatakan begini, ketika kita masih muda, kita itu tidak menghitung hari. Seperti kita mempunyai hari-hari yang tidak terhitung jumlahnya di depan kita. Kita merasa bahwa ya hidup ini masih panjang lah. Kita merasa bahwa saya masih muda, masih bisa 60 tahun, 50 tahun ke depan. Salomo saudara ingin mengingatkan kaum muda. Untuk apa? Untuk jangan menunda sukacitamu. Jangan tunda sampai kamu setelah lulus kuliah, punya pekerjaan, punya mobil, punya rumah, punya pasangan, punya segalanya. Baru kamu bersukacita. Salomo pengen bilang sama orang-orang muda. Bersukacitalah sekarang ini. Bahkan Salomo bilang begini. Turuti keinginan hatimu dan pandangan matamu. Seolah-olah Salomo ingin mengatakan, lakukan apa yang kamu inginkan dan yang kamu pandang baik. Dan banyak orang muda akhirnya merasa apa? Wah, pas nih khotbahnya hari ini. Hajar aja semuanya. Dari A sampai Z kita lakukan semuanya. Saudara, sebetulnya ini adalah sebuah realita yang memang banyak orang muda lakukan. Mereka cenderung hanya memikirkan diri mereka. Mereka cenderung untuk mengikuti keinginan hati mereka. Mereka cenderung mengharapkan supaya orang lain bekerja untuk mereka. Dan mereka tinggal ongkang-ongkang kaki, menerima apa yang mereka pengen.
Mereka hidup sesukanya, mereka menikmati banyak hal termasuk seks bebas tanpa pikir panjang. Dan sekilas kalau kita baca bagian ini, Salomo kok kayaknya kontradiksi sekali dengan apa kitab Taurat di dalam Bilangan pasal yang ke-15. Di sana dikatakan Tuhan itu beri perintah supaya bangsa Israel membuat jumbai ya pada ujung pakaian mereka. Supaya apa? Mereka mengingat untuk mereka tidak menuruti hati mereka dan mata mereka. Secara literal Bilangan 15 mengatakan demikian. Tetapi saudara, kalau kita berhenti di sini, kalimat ini seolah-olah sebuah izin untuk kaum muda hidup hedon sebebas-bebasnya. Tapi Salomo kemudian mengatakan apa? Ketahuilah. Karena apa? Segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudara, saya dulu salah memahami bagian ini dan berpikir bahwa Tuhan itu ingin menyedot dan membatasi kehidupan kita. Seolah-olah kita itu ditempatkan di sebuah lapangan, pintu keluar dan pintu masuknya ditutup supaya kita nggak bisa kemana-mana. Tapi ternyata pemahaman ini adalah pemahaman yang keliru. Saya ingin kita memaknai ini dengan cara yang baru. Bahwa pengkhotbah sebetulnya tidak sedang berupaya untuk memberitahu dan mengatakan bahwa Tuhan itu ingin mengambil semua sukacita dalam hidup kita. Tapi dia mengingatkan kita bahwa kita ini hidup di hadapan Tuhan. Dan kita dipanggil untuk bersukacita di dalam Dia. Dengan kata lain, tema pengadilan Allah di sini bukan untuk melemahkan perintahnya bagi kita untuk hidup di dalam anugerah yang diberikan kepada kita. Tetapi menjadi penentu arah dan kompas di dalam hidup kita. Secara positif, kita bisa memaknai peringatan tentang penghakiman atau pengadilan Tuhan ini dengan cara pandang ini. Hai anak muda, bersukacitalah secara bertanggung jawab. Nikmati kesenangan hidup, tapi jangan dengan cara yang berdosa. Rayakan masa mudamu, tapi tetaplah ingat pada ketetapan Allah. Karena sesungguhnya, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini, segala sesuatu yang kita putuskan di dalam hidup ini, memiliki nilai kekekalan. Saya kasih contoh, saudara. Waktu kita mengelola dan membelanjakan uang kita. Injil Matius pasal 6 sudah mengingatkan kita, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena di mana hartamu berada di situ, hatimu berada. Bagaimana kita mengelola uang kita, membelanjakan uang kita, itu menunjukkan hati kita. Lalu bicara tentang bagaimana kita melakukan sesuatu dengan tubuh kita, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita. Paulus sudah pernah memberikan sebuah nasihat di dalam 1 Korintus pasal 6. Dikatakan apa? Jauhkan dirimu dari percabulan. Tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus dan kamu telah dibeli dengan harga yang mahal, telah lunas dibayar. Maka itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, bagaimana kita memperlakukan tubuh kita? Sebetulnya itu menunjukkan apa yang kita pandang berharga di dalam hidup ini. Dan sesuatu itu, kalau kita melihat bahwa tubuh kita ini sesuatu yang punya nilai kekal, satu saat kita akan diberi tubuh yang baru. Saudara, kita akan lebih berhati-hati menggunakan tubuh kita. Saudara, ada begitu banyak contoh. Dan ini adalah nasihat yang sangat spesifik. Pengkhotbah katakan kepada orang muda. Lalu dia bicara lagi hal yang lain, saudara. Di dalam ayat 10. Kepada orang muda dikatakan begini. Buang kesedihan dari hatimu. Jauhkan penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Setelah Salomo bilang, bersenang-senanglah, ikuti apa yang kamu pandang baik. Lalu dia kasih nasihat lagi. Buang kesedihan dari hatimu. Seolah-olah Salomo ingin bilang ini, udah ndak usah kesel-kesel sama orang. Santai aja, nikmati harimu. Tapi yang menarik bagi saya, Salomo menutup lagi dengan kalimat begini. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Salomo ingin mengingatkan kepada orang muda, masa mudamu itu cepat berlalu. Seperti uap dan nafas yang gak kelihatan. Jadi, jangan kamu mengidolakan masa mudamu. Seolah masa mudamu itu akan berlangsung lama. Ingat anak-anak muda, kaum muda. Masa muda kita segera berlalu.
Saudara, ini bukan sebuah sindiran atau sikap pesimis yang diungkapkan pengkhotbah, tapi saya merasa ini adalah sebuah sikap realistis terhadap keterbatasan hidup manusia. Saudara, waktu Salomo mengatakan ayat yang ke-10 ini, sebetulnya ini menjadi sebuah jembatan yang sangat baik untuk kita teruskan kepada poin yang kedua. Bahwa hidup kita ini terbatas dan kita akan sampai kepada satu ujung realitas, yaitu kematian. Realitas yang tidak terhindarkan adalah kematian. Kita ingat, kita coba lihat kembali pasal 12 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, ingatlah akan penciptamu. Sekali lagi, Salomo membawa kita kepada nostalgia di dalam kitab Kejadian. Ingat penciptamu, bahwa dia mencipta dunia ini baik adanya, bukan sesuatu yang jahat. Ketika manusia ini jatuh dalam dosa, yang bertanggung jawab adalah kita yang sudah melakukan, kita yang mengambil tempat untuk menjadi pencipta. Dan di sini saya sangat tertarik sekali dengan apa yang menjadi perenungan dari seorang teolog dan filsuf dari Prancis tentang perenungannya di dalam kitab Pengkhotbah. Dia mengatakan demikian. Mungkin saudara menganggap diri saudara mandiri, tetapi Anda tidak mampu mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, Anda tidak mampu mengetahui tentang kebijaksanaan. Anda adalah ciptaan dan sesungguhnya semua kejahatan di dalam dunia ini berasal dari kita yang menganggap diri sebagai pencipta. Saudara ingat tadi ya, waktu Salomo bilang, lakukan apa yang menurut keinginan hatimu, yang kamu pandang baik oleh matamu. Sebetulnya itu juga mengingatkan kita tentang apa yang Adam dan Hawa lakukan. Mereka melihat, mereka mengingini, lalu mereka mengambil. Semua itu digerakkan dari mata, lalu kemudian masuk ke dalam hati mereka. Lalu mereka jatuh di dalam dosa. Karena apa? Mereka ingin jadi pencipta. Maka dari itu saudara, Salomo bilang begini kepada kaum muda. Ingat penciptamu pada masa mudamu. Saudara, kategori orang muda itu adalah kategori yang seperti apa sih? Saya ingin kembali kepada teks. Kategori orang muda di dalam teks ini adalah kategori yang belum mengalami apa yang nanti saya akan jelaskan di dalam pasal 2 sampai di dalam ayat 2 sampai ayat seterusnya. Dan ada kemungkinan besar Salomo ketika berkata kepada orang muda, kepada pemuda, kategorinya kemungkinan besar adalah usia kira-kira dari 7 tahun sampai 35 atau sampai 40 tahun. Ya, jadi kalau saudara sudah melewati itu mungkin saudara bukan lagi masuk kategori pemuda, oke? Nah, kenapa Salomo bilang ingat penciptamu pada masa mudamu? Karena sebetulnya di usia muda kita ini sangat mudah untuk melupakan Tuhan yang mencipta kita. Kita ini gampang sekali memikirkan diri kita sendiri saja. Di masa muda seringkali orientasi hidup kita itu melulu tentang diriku, sekolahku, pasanganku, prestasiku, tabunganku, masa depanku, dan seterusnya. Semua pusatnya kepada aku. Itulah sebabnya Salomo memberi nasihat ini kepada orang muda. Sekalipun, ini ada sekalipunnya. Saya percaya nasihat yang paling merasakan nasihat ini adalah orang tua yang sudah melewati masa muda. Nanti sudah tua baru ingat. Itu pun ingatannya sudah terbatas. Itu sebabnya saudara penting sekali mengingat pencipta. Bukan sekedar mengingat lalu melupakan. Tetapi mengingat dia setiap waktu dan apa yang telah dilakukannya bagi kita. Serta kita bertindak berdasarkan kehendaknya. Saudara, menarik sekali ketika Salomo mengatakan hal ini. Pengkhotbah itu menasehatkan supaya kita itu mengingat pencipta. Sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Ini penting. Karena di dalam ayat 2, pasal 12 ayat 1, 2, dan 6. 3 kali Salomo itu mengatakan kata sebelum di sana. Biasanya pengulangan sebanyak 3 kali di dalam Alkitab. Ini adalah sebuah penekanan yang penting yang perlu kita perhatikan. Ayat 1 pasal 12 Salomo mengatakan sebelum tiba hari-hari yang malang. Lalu ayat 2, sebelum matahari terang dan bulan bintang menjadi gelap. Ayat 6, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan dan seterusnya. Salomo seolah-olah ingin mengatakan, ingat penciptamu di dalam segala hal yang kamu lakukan. Sebelum engkau dan saya mengalami kematian.
Dan untuk mengingat ini saudara, Salomo memberikan kita salah satu puisi yang paling indah yang pernah ada di dalam catatan Alkitab, dan puisi itu bercerita tentang deskripsi umum untuk mereka yang sudah tua dan manifestasi fisiknya. Jadi kategori pemuda yang tidak lagi muda itu adalah kategori yang dituliskan di dalam puisi ini. Saya ingin kita lihat saudara secara cepat. Nanti di dalam ayat 2 sampai ayat 5. Kita baca sama-sama ya, kita bergantian membaca, saya ayat 2, saudara ayat yang ketiga, dan seterusnya sampai ayat yang kelima. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Ayat yang kelima. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di sana. Saya akan bahas ini secara cepat. Saudara, Salomo menjelaskan sebuah deskripsi tentang usia tua dan manifestasi fisiknya di sini. Ingat, pengkhotbah ini masuk dari kategori kitab puisi. Jadi kita perlu membacanya dengan angle yang seperti itu. Coba kembali kepada ayat yang kedua. Waktu dikatakan apa? Matahari, terang, bulan, dan bintang jadi gelap. Ini merujuk kepada apa? Penglihatan seseorang yang makin menurun. Diperkuat lagi dengan awan-awan dan hujan-hujan yang menutupinya. Awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ini mengindikasikan adanya sebuah kondisi fisik di mana mata seseorang itu makin hari makin buram. Saudara kalau pakai kacamata lalu mulai ke gini, nah itu udah mulai ketahuan saudara. Ya, usianya berapa. Lalu kalau saudara taruh di atas, lalu saudara cari kacamata saudara, mulai ketahuan usia saudara berapa. Lalu dikatakan apa? Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, orang kuat membungkuk, dan seterusnya. Itu mengacu kepada apa? Kapasitas dan keterampilan motorik seseorang yang makin menurun. Tangan mulai gemetar, otot mulai lemah, sehingga apa? Kita mulai bungkuk. Bunyi penggiling yang menjadi lemah, itu menunjukkan dan mengacu kepada apa? Tebak saudara, apa? Pada gigi yang mulai hilang. Kita semakin sulit untuk mengunyah. Lalu dikatakan apa? Dan suara menjadi seperti kicauan burung. Kira-kira itu mengacu kepada apa? Pita suara kita juga yang mulai berubah. Tidak sekuat dulu lagi. Kalau dulu bisa 2 oktav. Sekarang paling tinggal 1 oktav nyanyinya. Lama-lama apa? Fales. Lalu dikatakan apa? Semua penyanyi perempuan tunduk. Itu bisa sekali mengacu kepada apa? Kepada sebuah kondisi di mana kita itu mulai makin sulit untuk tidur. Ditambah lagi apa? Semakin banyaknya rasa takut. Ayat yang kelima coba lihat. Orang jadi takut tinggi, takut terjatuh. Konteks pada waktu itu di Palestina, di Israel pada waktu itu jalan-jalannya itu berbatu dan bergelombang. Sehingga bagi orang tua itu menjadi sebuah ketakutan yang sangat menakutkan. Lalu dikatakan apa? Pohon badam berbunga, rambutnya menjadi mulai putih. Belalang menyeret dirinya dengan susah payah, nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Ini bicara tentang apa? Hasrat seksual yang tidak lagi bisa dibangkitkan. Dan endingnya apa saudara? Dikatakan manusia pergi ke rumah yang kekal. Rumah yang kekal di sini tidak mengacu kepada surga. Karena dalam konteks pengkhotbah membatasi pengamatannya pada perspektif manusia. Maka dari itu rumah kekal di sini bicara tentang apa? Kuburan. Ini semakin jelas ketika Salomo mengatakan apa? Ada peratap-peratap berkeliaran di jalan. Puisi ini
ingin mempertegas keadaan hidup manusia di usia tua yang akhirnya berujung kepada kematian. Yang muda sampai yang tua, ujungnya kepada kematian. Dan waktu Salomo bicara kematian, di dalam ayat yang ke-6, dia memberikan penegasan lewat kata apa? Diputuskan, dipecahkan, dihancurkan, dirusakkan. Kata-kata ini menunjukkan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang final, tidak dapat diubah. Dalam terjemahan, dalam ayat yang ke-8, kalau nanti saudara melihat ayat yang ke-8, Salomo menulis segala sesuatu sia-sia. Dalam terjemahan yang lebih tepat, Salomo ingin mengatakan bahwa segala sesuatu itu seperti uap. Demikian juga hidup kita. Di mana kita semua akan mengalami kematian, dan kematian itu seperti uap. Tidak seorang pun yang tahu. Nah, sekalipun memahami hal ini, saudara, kita tahulah pastor, kita semua mati. Tapi seringkali kita ini berupaya untuk menjauh bahkan melupakan kematian. Seringkali kita punya jalan keluar. Kita melakukan dua tindakan yang mungkin kita kenal dengan istilah asketis. Menjauh dari kesenangan. Untuk apa? Ngelupain kematian. Atau apa? Kita itu menjadi sebuah ekspresi, memang kita takut mati. Ya udah kita deket-deket sama Tuhan deh. Karena kematian itu begitu menakutkan. Ada yang hedonis, hidup semata untuk kesenangannya. Tujuannya apa? Ya sama, supaya melupakan kematian. Kita hidup senang-senang untuk apa? Untuk melupakan kematian. Dan ini bukanlah cara pandang yang benar, bukanlah cara pandang Injil. Yang Injil nyatakan kepada kita untuk menjalani hidup di dalam kesementaraan ini. Nah, disinilah kita masuk poin yang ketiga. Bagaimana kita menemukan kebahagiaan baik dalam hidup dan mati melalui terang Injil. Yang menarik, saudara, bacaan kita, kalau kita kembali lagi di dalam pasal 11 ayat 9 dan pasal 12 ayat 1, di situ sebetulnya ada sebuah keterkaitan. Waktu Salomo mengatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka cita pada masa mudamu. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kita perlu membaca ayat ini dengan cara bahwa perintah untuk mengingat pencipta itu diberikan untuk mendukung perintah bersuka cita. Dengan kata lain, manusia harus mengingat penciptanya supaya mereka bisa bersuka cita. Tapi bad news-nya, saudara, manusia tidak mengingat sang pencipta. Yang seringkali kita ingat adalah hal-hal yang fana di dalam dunia ini. Kalaupun kita ingat Tuhan, pas waktu susah, pas waktu ada butuhnya. Kita tidak mengingat pencipta, bahkan sangat jelas sekali dalam bacaan kita. Kalau saudara teliti melihat bacaan kita, pasal 11 ayat 9 dan 10 dikatakan apa? Turuti keinginan hatimu dan pandangan matamu. Buang kesedihanmu dari hatimu dan jauhkan penderitaan dari tubuhmu. So, ini merupakan sebuah ekspresi di mana manusia semata-mata hanya mengingat, mencari apa yang menjadi keinginan hati mereka. Apa yang mereka pandang baik oleh keinginan mereka. Dan mereka berupaya untuk apa? Membuat kesedihan itu menjauhkan penderitaan dengan cara mereka sendiri. Dan dengan hari-hari mereka yang terus bertambah dalam hidup mereka, ingatan mereka makin lemah sampai akhirnya kematian menjemput setiap manusia. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tapi puji Tuhan. Seorang penafsir mengatakan hal terbaik di dalam hidup kita ini bukanlah tentang kita yang mengingat sang pencipta. Sekalipun memang kita dipanggil untuk mengingat dia. Hal yang terbaik dari hidup kita yang ada di dalam dunia ini ialah Allah sang pencipta mengingat kita senantiasa. Saudara, bukankah ini kabar baik untuk kita? Dia senantiasa mengingat kita. Dia mengingat perjanjiannya kepada kita. Kalau tadi kita banyak bicara tentang kejadian 1 sampai 2. Waktu kita melihat kejadian yang ketiga, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu mengingat manusia. Dan dia memberikan kabar baik yang pertama, yaitu proto-evangelium. Dalam kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, kabar baik pertama ini adalah inisiatif Allah. Dan yang menarik, janji ini diucapkan sebelum dia menyatakan hukumannya bagi manusia
di dalam ayat 16-19 Kejadian pasal yang ketiga. Ini artinya, keinginan Allah untuk mengasihi umatnya berada di barisan yang paling depan daripada keinginannya untuk menghukum manusia. Sekalipun memang kasih dan keadilannya itu berjalan beriringan, tetapi keinginannya untuk mengasihi saya dan saudara itu jauh lebih besar. Dan bukti yang paling besar ketika apa? Ketika dia mengutus anaknya yang tunggal. Datang ke dalam dunia, menjalani hidup dengan ketaatan penuh pada kehendak Bapanya sampai akhir. Filipi 2 ayat 6-8 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, akan hal ini Yesus satu kali mengingatkan murid-muridnya. Di dalam catatan Lukas 22 ayat 19-20. Yesus mengatakan, lalu ia mengambil roti mengucap syukur. Dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, kalimat perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menjadi sebuah refleksi bahwa Tuhan meminta kita untuk mengingat Dia. Dan Dia mengingat kita melalui karya Kristus. Datang ke dalam dunia, mati, sampai mati di kayu salib. Dan setiap murid-muridnya tentu hari ini kita diminta untuk mengingat apa? Karya yang telah dilakukan oleh Kristus. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan Yesus? Disalib. Sang kehidupan itu, dia melakukan kehendak Bapanya sampai mati dengan taat. Disalib, sang kebenaran mengalami ketidakadilan. Dia mengalami pengadilan Allah meskipun dia tidak bersalah. Disalib, sang raja mengalami penghinaan dan penderitaan terbesar untuk kesetiaannya kepada Bapanya. Di saat dia melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Bapanya, justru dia mengalami penghinaan dan penderitaan terbesar. Disalib, sang keadilan, dia menanggung kutuk dosa yaitu kematian untuk saya dan saudara. Supaya hari ini saya dan saudara tidak perlu lagi takut dengan kematian. Disalib, sang terang abadi itu masuk menjalani gelapnya kubur. Sehingga hari ini ketika pandangan kita mulai buram, kita mulai takut dengan banyak hal, kita percaya bahwa Dia berserta dengan kita. Untuk apa ini semua, saudara? Untuk mendamaikan kita dengan Bapa dan memberikan pendampingan sampai kita menuju kehidupan yang kekal. Saudara, kitab Injil menyaksikan dalam Matius 28 ayat 20b, di sana dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terjemahan New Revised Standard Version, dia mengatakan, and remember, I am with you always to the end of the age. Ingatlah, aku akan menyertai engkau senantiasa, bahkan sampai kesudahan dunia ini. Lalu di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 39-40. Di sana dikatakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Di sini Yesus berjanji, Dia akan membangkitkan kita, bahkan memberi kita hidup yang kekal. Dan bukankah ini kebahagiaan sejati di dalam kesementaraan kita di dunia ini? Dia menyertai kita, Dia mengingat kita senantiasa sampai selama-lamanya. Saudara, mengetahui kebenaran ini, apa yang menjadi respon kita? Marilah kita bertobat dari kehidupan kita yang egois, yang seringkali hanya mencari kesukaan untuk diri kita sendiri.
lihat Kristus. Ingat karya pengorbanannya di salib. Supaya kita bisa mengalami sukacita ganti duka cita. Dan kita bisa mengalami kehidupan kekal sekalipun kita harus menghadapi kematian. Apa yang perlu kita renungkan hari ini? Sebagai pertanyaan reflektif buat kita. Mari kita kemudian coba pikir ini. Apa yang seringkali membuat kita ini sulit untuk melihat kebaikan Tuhan dan mengucap syukur dalam segala situasi kehidupan kita? Bagaimana selama ini cara kita menikmati dan menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Apakah dengan cara-cara dunia yang dunia tawarkan? Atau seturut dengan firman Tuhan? Yang terakhir, hal apa yang saudara bisa lakukan untuk senantiasa mengingat Sang Pencipta di setiap musim hidup saudara? Apa implikasi Injilnya hari ini buat kita? Mari kita berdiri bersama-sama. Karena Injil, hari ini kita dimampukan untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita tahu apapun yang terjadi di dalam hidup kita tidak keluar, tidak lepas dari kendali dan kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, segala sesuatu di dalam hidup kita, apapun yang terjadi, itu mendatangkan kebaikan untuk kita bagi yang percaya kepadanya. Amin. Karena Injil, kematian setiap orang percaya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan kekal bersama Allah untuk selamanya. Ini adalah kebahagiaan yang menanti kita hari ini, sampai nanti kita bertemu dengan Kristus muka dengan muka. Karena Injil, kita juga disadarkan bahwa jaminan keselamatan kita tidak tergantung pada ingatan kita kepada Allah, tetapi kepada janjinya yang mengingat kita.